Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Gustiana MPD selaku dosen mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Paramita Indrayani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intar Lampung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 dengan NPM 17117000008. Di sini saya dari kelas A. Baiklah, langsung saja. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pendekatan pengembangan spiritual bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu konsep kecerdasan spiritual. Konsep spiritual atau spiritualitas secara etimologis, kata spiritual atau spiritualitas berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti breath of life, yaitu nafas kehidupan. Sehingga kata spiritus bisa diartikan sebagai nafas kehidupan atau ruh. Menurut Maslow, Ellison, dan Banner, spiritual dapat dimaknai sebagai transendensi yang merupakan capaian tertinggi dalam perkembangan individu, di mana sebagai motivasi yang mendorong individu dalam mencari makna dan tujuan hidup. Aspek spiritual dapat mendorong individu untuk mencari hakikat mengenai keberadaan diri yang pada akhirnya dapat memandu individu dalam mencapai aktualisasi diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga individu itu mampu mengapresiasi keindahan, kebenaran, kesatuan, dan pengorbanan dalam hidup, serta individu itu dapat menghargai individu lain dan makhluk hidup lainnya. Kecerdasan spiritual adalah kepercayaan terhadap kekuatan yang bersifat ketuhanan dan merupakan jalan hidup dalam merasakan cinta dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tingkatan spiritual pada diri seseorang dapat berbeda-beda tergantung bagaimana pendekatan yang digunakan kepada anak. Pendekatan yang digunakan yaitu yang pertama, tingkatan spiritual yang hidup. Untuk mendapatkan tingkatan kecerdasan spiritual ini, anak harus diajarkan mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya melalui ciptaannya. Yang kedua, tingkatan spiritual yang sehat. Untuk mendapatkan tingkatan kecerdasan spiritual ini, orang tua harus mengajarkan anak untuk melakukan komunikasi yang baik dengan penciptanya, yaitu seperti melatih mengerjakan ibadah wajib sejak anak usia dini. Dan yang ketiga, tingkatan bahagia secara spiritual, yaitu untuk mendapatkan ini anak-anak dilatih untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan, yaitu merutinkan mendengarkan dan membaca Al-Quran, lalu dikenalkan dengan mengaji Iqra, surat-surat pendek, dan doa-doa harian. Nilai-nilai keagamaan yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak dalam mengembangkan dimensi spiritualnya, yaitu yang pertama, penanaman takwa melalui ibadah sholat, puasa, mengaji, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengajaran zikir dan berdoa setiap akan melakukan suatu apapun. Yang ketiga, pembentukan kesabaran. Keempat, penanaman amal soleh. Dan yang kelima, pembentukan ajaran istiqomah. Yang kedua yaitu urgensi pendidikan sebagai upaya pembentukan kecerdasan spiritual anak. Ada beberapa hal yang penting ketika kita membicarakan tentang pentingnya pendidikan akhlak dalam upaya membentuk kecerdasan spiritual anak. Dalam hal ini adalah membentuk anak yang soleh, diantaranya yaitu yang pertama, pendidikan akhlak dapat membentuk roh kebaikan. Dengan mengetahui ilmu akhlak, maka seseorang akan bertambahlah pengetahuan tentang jalan kebaikan dan keburukan. Yang kedua, pentingnya pendidikan akhlak adalah untuk mewujudkan jiwa kasih sayang terhadap kebaikan dan kebencian terhadap keburukan. Yang ketiga, pentingnya pendidikan akhlak adalah berperan dalam pembentukan jiwa ukhuwah ihsaniyah. Nah, penanaman jiwa ini diberikan kepada anak-anak sejak kecil. Kemanusiaan menuntut kita untuk memperhatikan orang lain sebagaimana memperhatikan diri sendiri. Yang keempat yaitu pendidikan akhlak dapat membentuk kesadaran hidup bermasyarakat. Dan yang kelima, pendidikan akhlak dapat membentuk jiwa yang taat dan patuh pada aturan akhlak. Yang ketiga yaitu macam-macam pendekatan pengembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama yaitu metode berkisah. Metode berkisah merupakan metode yang cocok untuk digunakan merangsang kecerdasan spiritual. Berkisah merupakan bagian dari teknik bercerita yang mengangkat kisah nyata untuk diambil pesan moral dari ceritanya. Yang kedua yaitu metode murotal bacaan Al-Quran.
Murotal adalah membaca Al-Quran yang memfokuskan pada dua hal, yaitu kebenaran bacaan dan lagu Quran. Karena konsentrasi bacaan difokuskan pada penerapan tajwid sekaligus lagu. Yang ketiga, yaitu metode pengajaran akhlak. Secara umum, metode pengajaran akhlak yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kecerdasan spiritual anak adalah dengan metode secara langsung dan tidak langsung dengan penerapan melalui kebiasaan atau latihan-latihan peribadatan. Dengan demikian, dalam mengajarkan akhlak terutama kepada anak, yaitu memberikan nasihat kepada anak agar menjauhkan akhlak tercela. Yang keempat, yaitu metode teladan atau metode contoh. Dengan contoh atau teladan yang baik dari kedua orang tua dan lingkungan sekitarnya, karena pada masa awal kehidupan anak-anak akan senantiasa mencontoh tingkah laku orang lain, terutama yang ia jumpai sehari-hari, yaitu orang tua. Yang kelima, yaitu melalui praktek dan pengalaman, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan secara langsung dalam bentuk tindakan nyata, yaitu orang tua dapat memberikan rangsangan dan memberikan hadiah atau pujian atau bersifat dorongan, sehingga anak akan merasa mantap hati bahwa perbuatan yang diajarkan tersebut memang baik dan harus dilaksanakan. Yang keenam, yaitu metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap merupakan kegiatan bercakap-cakap atau bertanya jawab antara anak dengan guru, atau antara sesama anak tentang pembelajaran yang mengandung nilai spiritual. Ketujuh, yaitu metode proyek. Metode proyek adalah metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas belajar secara bertahap, dari tahap awal sampai akhir, dan merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan. Misalnya seperti anak belajar sholat. Yang kedelapan, yaitu metode keharmonisan keluarga. Anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam kondisi keluarga harmonis akan lebih mudah untuk mengembangkan kecerdasan spiritual karena didorong oleh keluarga yang penuh dengan kehangatan dan keharmonisan. Yang kesembilan, yaitu metode bermain peran. Pembelajaran dengan cara seolah-olah berada dalam situasi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep, di mana strategi bermain peran yang digunakan dalam pengembangan spiritual ini yaitu berkaitan dengan aspek kecerdasan spiritual. Yang ke-10, yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi yaitu merupakan salah satu hal yang menarik bagi anak karena dapat mempermudah anak dan mengenal identitas agama, hafal nama-nama nabi dan rasul. Selain itu, anak dapat juga membedakan perilaku baik dan buruk. Baiklah, demikian penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.